Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Bagasta. Saya dari kelas 4D. Saya dalam pelajaran personal skill. Saya ingin menjelaskan laporan video dari Seven Habits. Di mana Seven Habits itu terdiri dari ada 7 bagian. Yang pertama ada proaktif. Yang kedua ada merujuk pada tujuan akhir. Yang ketiga dahulukan yang utama. Yang keempat berpikir menang. Yang kelima, berusahalah untuk memahami terlebih dahulu baru dipahami. Yang keenam, prinsip kerjasama kreatif. Yang ketujuh, mengasah gaji. Saya akan menjelaskan satu persatu dari bagian-bagian tersebut. Yang pertama ada proaktif. Bersikap proaktif adalah lebih dari sekadar mengambil inisiatif. Bersikap proaktif artinya bertanggung jawab atas perilaku kita sendiri, mau di masa lalu, di masa sekarang maupun di masa mendatang, dan membuat pilihan berdasarkan prinsip serta nilai-nilai ketimbang pada suasana hati atau keadaan. Orang-orang proaktif adalah pelaku-pelaku perubahan dan memilih untuk tidak menjadi korban, untuk tidak bersikap reaktif, untuk tidak menyalahkan orang lain. Contoh, kita sebagai manusia harus selalu bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Jangan menjadi orang yang tidak mau mengaku kesalahannya, karena itu akan membuat kamu menyesal kemudian hari. Yang kedua ada merujuk pada tujuan akhir. Mengingat tujuan akhir kita adalah cara bagaimana mendapatkan gambaran yang jelas mau kemana dalam hidup ini. Artinya, memutuskan apa saja nilai-nilaimu dan menetapkan sasaran akhir. Sankofi mengatakan bahwa ada 2 alasan, yaitu karena kita ada dalam persimpangan sehingga jalan yang kita pilih akan mempengaruhi kita selamanya. Alasan kedua, bahwa jika kita tidak menentukan masa depan kita sendiri, maka orang lain yang akan memutuskannya. Jadi pilihlah antara kedua pilihan tersebut. Dan ada contohnya, kita harus mempunyai tujuan akhir. Kita hidup di dunia ini pasti mempunyai tujuan. Suatu hari kita pasti berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Kita harus memiliki cita-cita atau mimpi seperti apa yang kita nanti menentukan masa depan yang kita inginkan. Ketiga ada dahulukan yang utama. Dahulukan yang utama adalah soal belajar menentukan prioritas dan mengatur waktumu sehingga yang penting didahulukan, bukan ditunda. Tapi kebiasaan ini lebih dari sekedar mengatur waktu, melainkan juga soal belajar mengatasi ketakutan dan bertahan di saat yang sulit. Contohnya saat kita mempunyai suatu tugas atau pekerjaan rumah yang diberikan oleh dosen, guru, segeralah dikerjakan, jangan mengatakan nanti sajalah. Itu adalah kebiasaan jelek yang dilakukan semua orang. Dahulukanlah yang paling penting. Di saat kita mempunyai tugas, segerakan dikerjakan hal utama kita sudah dikerjakan, barulah kamu mengerjakan hal yang lainnya. Dan ada berpikir menang atau menang. Berpikir menang adalah sikap terhadap kehidupan, suatu cara berpikir yang mengatakan bahwa saya bisa menang, kamu pun bisa menang, bukan saya atau kami, tapi sama-sama. Dasar pemikirannya adalah keyakinan bahwa kita semua sama, tidak ada yang lebih rendah dan unggul dari yang lain. Contoh, misalnya ketika teman kamu diterima universitas yang kamu inginkan, tetapi kamu tidak diterima di universitas tersebut, walaupun kamu sendiri tidak diterima, tapi kamu ikut merasakan kebahagiaan teman kamu yang berhasil masuk universitas tersebut. Usahalah untuk memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Setiap manusia memiliki suatu keinginan terpendam di lubuk hatinya yang terdalam agar bisa dimengerti oleh setiap orang. Rasa ingin dimengerti ini menyangkut seluruh tindakan dan pemikiran yang dimilikinya. Setiap orang memiliki persepsi masing-masing terhadap dunia, sehingga setiap orang akan memiliki perbedaan pemikiran, kadang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Contoh, ketika teman kamu sedang mengutarakan pendapatnya, berusahalah kamu untuk mendengarkan pendapatnya terlebih dahulu. Jika kamu sudah terlatih dengan kebiasaan tersebut, maka kamu akan merasakan semua orang dengan senang hati mendengarkan pendapat dan menerimanya. Selanjutnya ada prinsip kerjasama kreatif. Latihan dari kebiasaan yang lain telah mempersiapkan kita untuk bersinergi. Sinergi bermakna keseluruhan adalah lebih besar daripada jumlah setiap bagiannya. Suatu hubungan yang mana bagian-bagian yang memiliki setiap bagian lainnya adalah suatu bagian yang ada di dalamnya dan merupakan dirinya sendiri, bagian yang besar wewenangnya, menyatu dan menggairahkan. Intisari dari sinergi adalah perbedaan nilai-nilai dengan menghormatinya, membangun kekuatan dan mengkompensasikan kelemahan. Jalan untuk mencapai sinergi melalui proses kreatif yang bisa menakutkan, karena kamu tidak pernah tahu kepada proses kreatif akan membawamu.
Yang terakhir ada mengasah gergaji. Mengasah gergaji adalah soal memperbarui diri terus-menerus dalam keempat bidang kehidupan dasar: fisik, sosial atau emosional, mental, dan rohani. Kebiasaan ilmiah yang meningkatkan kapasitas kita untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan efektif lainnya. Bagi sebuah organisasi, kebiasaan 7 mengalahkan visi, pembaharuan, perbaikan terus-menerus, waspadaan terhadap kelelahan, moral, dan memposisikan organisasinya di jalan pertumbuhan yang baru. Bagi sebuah keluarga, kebiasaan 7 meningkatkan keefektifan lewat kegiatan-kegiatan pribadi maupun keluarga secara berkala, seperti membentuk tradisi-tradisi yang merangsang semangat pembaruan keluarga. Contoh, kita harus mengembangkan kemampuan diri kita, jangan berhenti sampai di situ. Kita harus mengasah kemampuan, seperti kita harus lebih sering membaca buku, jangan malas untuk membaca. Pelajari suatu hal yang baru, mereview kembali apa yang sudah kamu pelajari dan mengupdate hal yang baru. Mungkin itu saja hasil dari video ini dalam international skill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.